Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan materi tata bahasa Inggris yang berkaitan dengan simple past. Past itu maksudnya adalah yang terjadi pada masa lampau. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau kita mau membuat kalimat yang kalimatnya itu atau peristiwanya itu terjadi pada masa lampau, maka harus menggunakan pola past time. Di sini kita akan membahas dua, yaitu simple past dan juga past progressive. Yang pertama simple past terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat contoh di sini. We graduated from college in 2007. Jadi kita lulus kuliah pada tahun 2007. 2007 itu sudah masa lampau. Sehingga pernyataan kita lulus kuliah itu harus pakai past. Past di mana? Ditunjukkannya dengan verb 2 di sini. Verb pertama lulus yaitu graduate tanpa imbuhan ed. Verb kedua dari graduate adalah graduated. Nah, jadi untuk simple past semua pernyataannya harus menggunakan verb kedua. Oke, kita lihat di sini our family ate lunch outside yesterday. Ada kata yesterday kemarin, berarti masa lampau. Maka makan siang itu menggunakan kata kerja kedua. Jadi kita tidak menggunakan eat, kita menggunakan ate. Di sini juga Adriana belajar bahasa Inggris selama 6 jam hari Rabu kemarin. Sudah lewat waktunya hari Rabu kemarin, masa lampau, jadi studinya pakai verb kedua studied. Jadi perlu diingat ketika terjadi pada masa lampau, gunakanlah kata kerja kedua. Oleh karena itu kalian harus hafal penggunaan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ada kesimpulannya di sini, simple past adalah kegiatan atau situasi yang mulai dan berakhir pada masa lampau. Ya, jadi dia sudah tidak terjadi lagi sekarang. Nah, kita lihat di sini, they watched the movie last night. Jadi mereka mulai nontonnya malam tadi, selesai nontonnya juga malam tadi. Begitupun Alexandra menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaannya kemarin, gitu, yesterday. Maka dua-duanya terjadi pada masa lampau, gunakan kata kerja kedua, yaitu watched dan answered. Watched menonton, answered menjawab. Nah, kata kerja kalau yang tadi itu gampang, dia tinggal nambah ed aja untuk kata kerja kedua. Jadi banyak sekali kata kerja yang tinggal nambah ed. Contoh study menjadi studied, menonton watch menjadi watched, berjalan walk menjadi walked. Namun ada kata kerja yang berubahnya tidak beraturan. Jadi dia tidak terpola ada imbuhan ed belakangnya, tapi dia berubah tanpa aturan. Oleh karena itu ini benar-benar harus dihafal. Contoh sleep, kata kerja keduanya adalah slept. Understand, kata kerja keduanya understood. Eat, kata kerja keduanya ate. Dan lain sebagainya. Itu harus dihafal. Oke. Nah, kalau tadi kita contoh kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi apa itu kata kerja? Kata kerja itu suatu action yang kita lakukan. Misalnya belajar, berenang, berdiri, masak, itu kata kerja. Tapi ada kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Misalnya, dia kaya dulu gitu. Jadi kaya bukan kata kerja, kaya itu kata sifat. Atau dia di perpustakaan kemarin. Nah, di perpustakaan itu bukan kata kerja, tapi tempat, gitu ya. Atau dia seorang dokter dulu, sekarang sudah pensiun misalnya. Dulu dia dokter, maka tidak ada kata kerja di sana. Dokter itu adalah kata benda, gitu ya. Maka kalau tipe kalimat yang tidak memiliki kata kerja, kamu harus menggunakan to be. To be untuk present kemarin ada 3, am, is, are. Kalau untuk past ada 2, was dan were. Siapa yang pakai was? Yang pakai was itu kalau jumlah subjeknya 1. Jadi I, saya 1. He, dia laki-laki 1. She, dia perempuan 1. It, dia benda atau hewan 1, atau nama apapun kalau jumlahnya 1 maka pakai to be was. Misalnya Tina was sick yesterday. Tina sakit kemarin. Jadi pakai was. Yang pakai were apa? Berarti lebih dari 1, yaitu you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita, atau nama orang yang jumlahnya lebih dari 1 atau hewan lebih dari 1, misalnya cows, sapi-sapi, maka pakai were, ya. Oke. Jadi, kalau statement atau kalimat positif, pernyataan, itu pakai verb to. Misalnya, ini subjeknya, I, you, she, he, it, we, they, semuanya pakai verb to. Ya, started. Jadi, misalnya kita pakai we started school last week. Kita mulai sekolah minggu lalu. Nah, untuk
Negatif bagaimana? Jadi negatif itu kan mengandung kata tidak. Tidak itu bahasa Inggrisnya not. Dalam bahasa Inggris not itu tidak boleh berdiri sendiri, dia harus ditemani. Kalau kayak present tense kemarin, temen not itu ada dua, does not atau do not. Nah, kalau pada past tense cuma satu aja untuk semua subjek, jadi gampang ingetnya. Jadi kalau pada past tense mau buat kalimat negatif, did not atau boleh disingkat jadi didn't. Nah, did ini sudah penanda past tense. Oleh karena itu, yang kata kerja tadi kan awalnya pakai started. Ketika negatif, maka startnya itu harus kembali ke bentuk kata kerja pertama. Id-nya hilang. Jadi penunjuk past tense-nya cukup di did not. Gitu. Jadi kalau sudah ada did not, sudah ada did, maka startnya harus ke bentuk asal. Buang id-nya. Kalau masih pakai id, itu salah. Nah, untuk pertanyaan, did taruh di awal. Jadi dia apakah? Ya. Jadi yang tadinya did not itu tidak ada arti, dia cuma nemanin. Tapi kalau did kita taruh di awal sekali kalimat, ya, maka dia menjadi apakah. Dan tetap, karena did sudah ada, startnya tetap bentuk pertama. Jadi dalam past tense yang pakai kata kerja bentuk kedua tuh cuma pada saat statement atau kalimat positif. Ini jawaban singkatnya, bisa dibaca. Oke, sekarang kita akan membahas lebih detail. She was sick last Monday. Sick, sakit, bukan kata kerja, ini keadaan. Oleh karena itu dia pakai to be was. Kenapa was, bukan is? Karena last Monday, sudah berlalu, past tense. Jadi dia sakit Senin lalu, pakai was. Nah, bagaimana negatifnya? Gampang. Was sama were ini sudah ada sebagai to be, maka langsung not letakkan setelah was sama were untuk yang ini. Ya, jadi was not atau were not boleh disingkat wasn't atau weren't. Nah, untuk pertanyaan was sama were taruh di depan sebagai pertanyaan apakah. Jadi perlu diingat was sama were hanya dipakai kalau tidak ada kata kerja. Seperti contoh ini, apakah dia di rumah malam tadi? Jadi home ini adalah keterangan tempat, bukan kata kerja. Ya, jadi pakai was were. Kalau pakai kata kerja gimana? Kata kerja kedua, gitu. Oke. Nah, they were at the movies last night at 8. Mereka di bioskop malam tadi pukul 8. Maka bentuk negatifnya bagaimana? Tinggal tambahkan not. Jadi they were not atau they weren't. Itu bentuk negatifnya. Ya, ini bentuk positifnya. They were at the grocery store last night. Jadi kalimat ini salah. Ini kan they were at the movies. Katanya mereka di bioskop malam tadi. Bukan. Mereka bukan di bioskop malam tadi. Apa yang benarnya? Mereka berada di grocery store malam tadi. Jadi pakai were. Nah, pesawat ini dibuat pada tahun 1625. Benar nggak? Katanya. Salah. Gitu ya. Jadi kalau salah, maka pesawat ini tidak dibuat pada tahun 1625. Positifnya, pesawat ini dibuat pakai was. Ya, karena masa lampau. Dan seterusnya nanti bisa dibaca saja. Oke, ini hanya pengucapan saja, akan saya skip. Pengucapan id. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang past progressive. Kalau progress itu artinya sedang terjadi, tapi past pada masa lampau. Jadi peristiwa ini sedang terjadi tapi pada masa lampau, gitu. Kalian pasti sering bilang, maaf ya, semalam ketika kamu nelpon saya sedang tidur, gitu. Jadi semalam ketika kamu nelpon saya sedang tidur. Jadi kejadiannya sama-sama malam tadi. Cuma yang satunya itu sedang berlangsung. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya sedang tidur. Sedang tidurnya kapan? Tadi malam. Nah, jadi itu pas terjadi tadi malam dan progresif, sedang terjadi, sedang tidur. Oleh karena itu, kamu menggunakan apa? Yang namanya progresif dalam bahasa Inggris itu pasti menggunakan to be plus verb ing. Masalahnya, bedanya dengan present progresif, kalau present to be-nya am is are, kalau past progresif to be-nya was sama were. Gitu. Jadi Edgar was running when the bus drove by, they were eating when I got home. Jadi ini apa maksudnya? Jadi ini garis sekarang ya, masa sekarang. Nah, ada dua kejadian yang terjadi pada masa lampau sebelum sekarang ini. Ini kejadian pertama,
ini ada kejadian yang menginterupsi. Jadi contoh nih tadi, kejadian pertama tadi, kamu tidur duluan, terus kamu tidur. Nah, pada saat kamu tidur, teman kamu nelpon di sini, gitu. Nah, kejadian yang duluan ini sedang tidur. Pada saat nelpon kan sedang tidur. Maka sedang tidur ini yang dibuat menjadi past progresif. Kejadian yang nyusul berikutnya, teman nelpon, ini pakai past tense biasa. Jadi, saya sedang tidur ketika teman saya menelpon. Nah, sedangnya pakai to be, was were, dan verb ing. Tidur berarti sleep, sleeping. Jadi, I was sleeping. I kan satu, jadi pakai was. I was sleeping when you called last night. Called-nya tetap verb to. Karena kejadian yang kedua itu pakai past tense. Jadi diingat, kejadian yang duluan pakai past progresif, kejadian yang nyusul kedua pakai past tense. Contoh ini, Edgar nih lari, dia sedang lari. Kemudian pada saat dia lari, ada bus gitu. Maka Edgar-nya kan duluan, lari duluan ya, kejadian duluan. Maka harus past progresifnya yang ini, was running. Dan ketika busnya datang itu pakai past tense. Sama, lagi makan, sedang makan. Makan, kemudian pada saat makan, saya pulang gitu. Pada saat mereka makan, saya pulang. Maka mereka makan ini kan duluan nih, makan pakai past progresif. Kejadian kedua, saya pulang, maka itu pakai past tense biasa. Verb kedua. Nah, sekarang perbedaan when sama while. Jadi, ketika kita membuat kalimat past progresif, biasanya digabungkan dengan kejadian kedua, yang mana harus past tense. Nah, untuk menghubungkan dua kejadian ini, harus pakai ketika. Cuma ketikanya itu ada dua, when sama while. Kapan pakai when? When dipakai jika kalimat di depannya itu past tense. Nih, the bus drove by. Kalimat yang melekat itu past. Pakai drove, verb 2. While kita pakai kalau kalimat yang melekat di depannya itu past progresif, to be plus verb ing. Gitu ya. Jadi when pakai past tense, saya ulangi, melekat di kalimat past tense, while melekat di kalimat past progresif. Oke, bentuk negatif bagaimana? Tinggal tambahkan not saja setelah to be. Bentuk pertanyaan to be tarik ke depan. Semua verb tetap harus verb ing karena dia progresif. Oke, bisa dibaca nanti filenya. Nah, sekarang ini sedang terjadi. Tapi kemarin gitu. Jadi camelsnya banyak, maka pakai were. Sedang berjalan maka were walking. Unta sedang berjalan di gurun. Jam 8 kita mulai kerja. Berarti kalau jam 8.30 kita sedang kerja, tapi masa lampau. Maka pakai we to be-nya apa? Were. Work-nya tambahin ing. Jadi we were working. Ini Mac si kecil, ini Spot si besar, ya. Spot look at Mac, sedang melihat ya. Nah, berarti was looking. Mac melihat nggak? Nggak, berarti negatif, tambahkan not. Was not looking atau wasn't. Oke. Nah, kita ketika menggunakan past progresif biasanya menggunakan klausa waktu. Nih, lihat nih. After I exercised, I took a shower. Ini klausa waktu ini namanya. Time clause. Klausa yang berfungsi sebagai keterangan waktu. Ya. Oke, jadi klausa yang bisa kita gunakan ada kata hubungnya yaitu after, before, until, as soon as, while, when. Setelah, sebelum, sampai, sesegera, ketika, sama ini ketika juga. Ada subjek sama verb setelahnya.